Baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Saya ketika tadi di tempat ini saya merasakan luar biasa saudara-saudara. Melihat bagaimana yang tua, yang muda boleh menyanyi memuji Tuhan dengan sangat semangat. Apalagi tadi waktu bilang kau saudaraku ya bergandengan tangan. Wah luar biasa saudara-saudara ya. Bilang sama kiri kananmu katakan aku senang kamu ada di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, saudara-saudara, saya kira adalah baik ya saudara-saudara ya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam sukacita RC yang diadakan oleh GKI Pengampon ya. Di tempat ini, terima kasih untuk Pak Purwanto, Pak Hosea dan rekan-rekan rohaniwan dari GKI Pengampon. Ya, Pak Henok, maafkan. Saya tadi ngomong apa ya? Maafkan. Maafkan, saya gugup saudara-saudara ya. Di depan 3.000 orang saya gugup langsung saudara-saudara. Oke. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat dan saya juga tadi diberikan informasi bahwa bukan hanya dari GKI Pengampon, tapi juga dari berbagai gereja boleh datang saudara-saudara ya. Ya. Boleh saya berikan, saya bertanya dari gereja yang dari gereja lain selain GKI Pengampun, boleh angkat tangannya? Wah puji Tuhan, kita sambut saudara-saudara kita yang bergabung bersama-sama dengan kita ya. Selamat datang ya, selamat datang dan di dalam Kristus kita bersaudara, amin. Dan semoga saudara mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini ya. Baik saudara-saudara, saya perkenalan dulu, nama saya adalah Andre Tunggal. Ya, jadi itu adalah nama saya, boleh slide saya ditampilkan. Nama saya adalah Andre Tunggal dan biasanya kalau saya tanya pertanyaan ini biasanya orang salah menjawab. Ya, saya berasal dari mana? Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa tebak tidak kira-kira? Aduh. Sudah langsung potong kompas ini ya. Waktu saya tanya saya berasal dari mana, biasanya orang akan jawab berasal dari Medan. Nah itu salah ya. Biasanya jawaban kedua adalah dari Kalimantan. Salah juga. Jawaban ketiga dari Jakarta. Salah juga. Dan orang akan kaget karena saya akan bilang saya tuh asalnya dari Ambon. Saya orang Ambon ya. Saudara mungkin tidak menyangka saya orang Ambon. Saya lihat ada beberapa muka-muka timur di sini ya. Kalau saya tidak salah ini kalau tidak muka Ambon, muka Timor atau muka Papua ya. Tapi saya senang sekali karena saya tuh sebenarnya lahir di Surabaya ya. Saya lahir di Surabaya, cuman saya besarnya di kota Ambon. Jadi saya itu lebih fasih, familiar dengan kultur orang-orang timur atau orang-orang Ambon, saudara-saudara ya. Dan sebenarnya kalau melayani bersama-sama dengan keluarga besar GKI, saya tuh familiar sekali. Kenapa? Karena saya lulusan dari STT Saat. Saya lulusan STT Saat Malang. Dan saudara tahu yang support saya adalah GKI Prekbun. GKI Pregolan Bunder Surabaya. Dan hampir setiap minggu, kalau dulu waktu di Saat setiap hari Minggu, biasanya saya akan ibadahnya itu di GKI Bromo. Nah itu biasanya begitu saudara-saudara ya. Jadi saya memang familiar dengan maksudnya GKI dan kali ini senang sekali bisa berada di tengah-tengah GKI Pengampon dan juga jemaat yang lain. Kita tepuk tangan untuk Tuhan saudara-saudara ya. Jadi saya sekarang pelayanan di mana? Mungkin saudara bertanya, Bapak pelayanan di mana? Saya pelayanan di setiap gereja tempat di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan. Saya pelayanan di setiap gereja yang mengaku Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Tuhan yang satu. Saya pelayanan di setiap gereja yang mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya, dan saya melayani di setiap gereja hari ini. Jadi saya sekarang pelayanan dari banyak gereja, berbagai gereja karena memang basis pelayanan saya itu ada di online. Ya, kalau saudara perhatikan, bisa ditampilkan? Oke. Kalau saudara perhatikan, saya di depan itu sebelah sana. Loh, mana? Oh, hilang. Ya. Enggak apa-apa. Saya itu pelayanannya di YouTube, Bapak Ibu, ya. Saya itu pelayanannya di YouTube karena saya banyak membuat konten tentang kekristenan. Kenapa saya pelayanannya di YouTube? Saya ingat sekali, tolong ditampilkan, di exit aja terus kemudian presenter view-nya di change presenter view-nya. Ya.
Saya ingat satu kali waktu SMP kelas 2, saya itu ikut kelas agama. Jadi waktu ikut kelas agama, lalu kemudian guru saya yang adalah seorang pendeta, dia bertanya begini, ada yang mau bertanya enggak anak-anak? Saya angkat tangan. Ketika saya angkat tangan, lalu kemudian dia tunjuk nama saya, Tunggal. Ayo silakan kamu tanya. Lalu kemudian di situ saya mengeluarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kira-kira begini, Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa anak-anak muda di sini. Saya bertanya begini, Tuhan itu kan maha tahu. Betul? Karena Tuhan maha tahu, dia tahu bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Dia tahu bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu akan jadi masalah buat Adam dan Hawa. Betul begitu? Saya adalah dari kecil ikut sekolah minggu. Ya. Jadi saya bertanya begini, kalau Tuhan tahu bahwa ini akan buruk. Dan manusia yang akan diciptakan ini akan jatuh dalam dosa. Tapi di satu sisi yang sama dia adalah Tuhan yang mengasihi. Betul nggak? Dia tidak ingin manusia jatuh dalam dosa, dia tidak ingin manusia menderita. Betul begitu? Kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia yang akan jatuh dalam dosa? Saya tanya begitu Bapak Ibu. Lalu guru agama saya diam. Lalu kemudian dia bilang, ada pertanyaan yang lain lagi nggak? Pertanyaan saya tidak pernah dijawab sama dia. Selesai kelas kemudian saya dipanggil sama beliau, lalu beliau bilang begini, Tunggal, kamu jangan tanya begitu lagi, nanti kamu ateis. Kelas 2 SMP. Saya bersyukur kejadian itu tidak membuat saya berhenti bertanya. Saya terus bertanya-tanya, kenapa begini dan kenapa begitu. Gereja hari ini tumbuh di dalam kultur di mana jemaat diajarkan inilah doktrinnya, betul nggak? Bahwa kita punya Tuhan adalah Yesus, kita menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya familiar dengan doktrin itu semua. Dan saya sangat yakin meskipun langit bergoncang, ya, meskipun bumi ini bergoncang, langit runtuh, meskipun gempa bumi, tanah terbelah, saudara-saudara, tetap saudara menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin itu. Tetapi anak-anak muda kita beda caranya. Karena anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang bertanya. Dan makin lama makin kritis. Dan itulah alasan kenapa kemudian saya, sudah ada di belakang. Wah ini kecepatan ini. Tolong di back. Saya belum masuk ke sini, nanti pada kaget semuanya. Oke. Jadi saya membuat YouTube saya sebagai bentuk dari bagaimana saya berproses mengenal Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana saya berproses mencari kebenaran. Dan itulah yang kemudian menjadi pelayanan saya di depan. Kalau saudara perhatikan, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan sejumlah 364.000 subscriber sekarang. Di mana setiap minggunya ada puluhan ribu orang yang mendengarkan pelayanan ini, saudara-saudara. Dan pelayanan saya memang bukan pelayanan gerejawi, tapi pelayanan saya adalah pengajaran di sosial media. Tapi mungkin saudara bertanya-tanya, Pak kalau lihat judul-judulnya kok kayaknya bikin kita kaget Pak. Betul, kalau saudara iseng-iseng mau buka YouTube saya sarankan pegang jantung saudara, nanti copot. Kenapa begitu? Karena isu-isu yang saya bahas sensitif. Kalau saudara lihat saya banyak berdialog. Saya banyak berdialog dengan orang-orang dari non-Kristen. Karena saudara-saudara, saya ingat sekali waktu terakhir kali saya bawa seminar di GKI Bungur, ya, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Lalu kemudian ada seorang yang kemudian bertanya begini sama saya, Bapak kenapa bahas-bahas begitu? Bukannya itu bikin keruh suasana? Saya bilang begini, saya percaya bahwa perintah Tuhan atau kerinduan Tuhan adalah, kalau saudara baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan bahwa siap sedialah dalam segala hal, dalam segala waktu, untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pengharapan yang ada di dalam kamu. Ketika orang bertanya. Tetapi harus apa? Pertama, menguduskan Kristus di dalam hati. Yang kedua, menjawab dengan lemah lembut dan hormat. Saya percaya bahwa kita harus memberikan jawaban dengan benar, kontennya benar, caranya benar. Dan itulah yang saya sedang lakukan di YouTube saya, saudara-saudara. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada kelompok orang lain di luar sana yang mempertanyakan kekristenan. Betul? Mau tidak mau, suka tidak suka, ada orang yang cari gara-gara. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ada orang yang tidak suka damai. Betul nggak? Kalau ngomong agama sensitif, saudara-saudara.
Dan banyak orang hari ini ngomong agama tuh kesannya tuh kayak kalau kamu berbeda agama dengan saya, kita musuh. Padahal Kristus tidak mengajarkan demikian, amin. Kristus mengajarkan kepada kita untuk menghidupi kasih. Juga terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, betul ya? Karena itu saudara-saudara, kalau saudara perhatikan konten saya juga mengundang seorang yang dari agama lain, dari Muslim juga saya undang untuk kita ngobrol sama-sama. Dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi yang saya concernkan adalah selalu saya membahas topik-topik yang kadang-kadang sulit dibahas di gereja. Topik-topik yang kadang-kadang terlalu sensitif. Contoh saudara-saudara ya. Misalnya ada orang mengatakan begini, Yesus berdoa di Getsemani. Yesus berdoa di Getsemani itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan? Berarti Tuhannya yang mana? Berarti Tuhannya yang mana, saudara-saudara? Kalau Yesus yang adalah Tuhan, dia berdoa, betul? Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, betul? Yang Tuhan yang mana? Tuhannya yang mana? Yesus. Lalu yang Yesus berdoa kepada siapa? Tuhan bukan? Berarti Tuhan ada berapa? Satu atau dua? Saudara-saudara, hal-hal seperti itu buat anak-anak muda akan challenging. Dan itu yang tadi saya bilang. Kebanyakan kita belajar kekristenan karena menghafal dogma tanpa memaknainya, memahaminya. Saya memberikan penjelasan kepada anak-anak muda sebenarnya. Ada yang mengatakan begini, kok Andre, kenapa lu bikin konten kayak gitu? Emang ada dari seberang percaya Yesus? No, tujuan saya, maaf, saya senang kalau ada yang percaya Yesus. Tapi tujuan saya adalah memberikan penjelasan kepada orang Kristen justru. Karena saya percaya banyak orang Kristen hari ini beragama Kristen, tapi belum cukup dalam memahami imannya. Jadi itu pelayanan saya saudara-saudara ya. Jadi saya berharap ini pendahuluannya, perkenalannya tidak kepanjangan. Karena orang bilang kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi saya pengen disayang sama saudara. Saudara bisa merasakan itu enggak saudara-saudara ya. Oke lah, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema dan temanya adalah aku hadir di sini. Saya ingin memulai tema ini dengan sebuah video yang seperti di depan. Judul dari video itu adalah Coca-Cola Social Media Guard. Mari kita saksikan. Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. Look, she sticks her head out of the box. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works. The Social Media Guard. Get yours now. Bisa di next, tolong di next, pointer saya enggak ini. Oke, saudara-saudara, kalau saudara nonton iklan ini sebenarnya iklan ini ingin menyindir. Menyindir bahwa apa? Hari ini banyak orang karena isu sosial media, handphone, badannya hadir, tapi jiwanya nggak hadir. Betul nggak saudara? Seringkali kita makan sama-sama di meja makan, saya nggak tahu saudara masih punya kultur itu atau tidak.
Tetapi hari ini banyak orang duduk meja makan sama-sama tetapi masing-masing bisa jadi pegang handphone. Sama-sama duduk bersebelahan tetapi tidak saling terkoneksi, betul nggak saudara-saudara? Dan itu adalah fenomena yang kita akui itu terjadi. Tapi iklan ini kemudian memberikan kepada kita sebuah sindiran. Ada satu alat yang mereka bilang ini adalah social media guard. Dan alat ini sebenarnya adalah kolarnya hewan peliharaan, saudara-saudara ya. Tapi ini adalah sebuah sindiran kepada kita. Sindiran bahwa mungkin kita akan bisa put attention, hadir secara jiwa kalau kita pakai alat itu, saudara-saudara. Saya yakin tentu panitia tidak menyiapkan alat ini untuk saudara ya. Kenapa? Karena saya yakin saudara mau datang di retreat ini dengan penuh pikiran, hati, jiwa, saudara-saudara hadir di sini. Amin. Bilang sama kiri kanan, kamu hadir di sini kan? Bilang, coba tanya ya. Kamu hadir di sini kan ya? Oke, saudara ya. Kalau tidak hadir, boleh kita panitia boleh adakan ini satu ya. Dibikin satu lalu tanam saudara di sini ya. Tapi maksud saya adalah fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan tubuh itu tidak selalu dibarengi dengan kehadiran yang utuh. Meskipun badannya ada, belum tentu orangnya, jiwanya ada, betul nggak? Dan itulah sebenarnya yang menjadi topik pertama, pengingat bagi kita untuk retreat ini. Hari ini saudara-saudara kita datang di tempat ini untuk retreat. Refreshing course, itu judulnya saudara-saudara. Maksudnya apa? Kerinduan dari panitia, penyelenggara. Kerinduannya adalah kita semua mengalami yang namanya retreat. Mengalami yang namanya refreshing. Menarik diri dari keseluruhan aktivitas kita hari-hari, betul gak? Kadang-kadang saudara tiap minggu kita aktivitas pagi, siang, sore, malam berlalu begitu cepat. Tambah lama saudara merasa waktu makin cepat, betul gak saudara-saudara? Kenapa? Karena kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Disibukkan dengan pekerjaan mungkin, disibukkan dengan berbagai macam tugas tanggung jawab mungkin. Sampai kadang-kadang kita harus akui kita kehilangan waktu untuk berhenti, merenung dan mendengar Tuhan. Kita kehilangan waktu untuk kemudian mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan ingin bicara sama kita. Berapa waktu yang lalu ada seorang yang kemudian datang sama saya lalu bilang, Tung, kamu tahu nggak hari ini nih ada sebuah penelitian. Penelitian yang memberikan kepada kita sebuah data bahwa hari ini anak-anak kita, anak-anak remaja khususnya, apalagi kalau Anda ketemu dengan yang namanya sekarang term gen alpha, itu luar biasa susahnya. Karena kebetulan saya juga mengajar. Ya, saya mengambil komitmen untuk mengajar satu kelas SMP, saudara-saudara ya. SMP kelas 3 di salah satu sekolah. Dan saudara tahu penelitian itu mengatakan begini. Ada yang namanya short attention span yang terjadi hari ini di anak-anak kita. Apa itu short attention span? Jadi anak-anak ini karena mereka terbiasa dengan budaya gadget, mereka tidak bisa fokus lama, saudara-saudara. Bahkan mereka itu tidak bisa fokus lebih dari 8 detik. Jadi kalau hari ini saudara, sebagai jujur karena saya bukan di gereja tapi saudara tahu nggak pergumulan para rohaniwan hari ini apa? Kalau mereka mulai khotbah, bergumulnya itu adalah ketika jemaat sudah baca warta, saudara ya. Bergumulnya adalah ketika lihat jemaat sudah pegang HP. Kenapa? Karena kadang kita udah gak bisa fokus. Dan itu terjadi sama anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini sangat tidak bisa menaruh perhatian, terutama ini bergumul juga buat guru-guru sekolah minggu nih ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyimak. Mereka mudah sekali terdistraksi. Nyamuk lewat, mereka udah terdistraksi saudara-saudara. Ada bunyi ketok-ketok-ketok, mereka udah langsung terdistraksi. Hari-hari ini anak-anak kita itu sangat-sangat mudah terdistraksi. Mereka kehilangan banyak informasi. Ibu-ibu mengalaminya? Banyak lupanya anak-anak kita. Mengalami? Terus kemudian kita bilang, kan mama udah bilang. Mereka lupa. Kenapa? Karena mereka kesulitan untuk fokus. Mereka kesulitan untuk put attention. Mereka mudah sekali bosan. Mudah sekali bosan. Satu anak saya, waktu saya ngajar, saya amati. Dia itu waktu duduk, dia dengan muka yang sangat membosankan. Dia keluar kadang-kadang dia taruh tangannya di kepala temannya, tepok begitu. Dia tepok kepala temannya, dia tepok begitu, dia ganggu temannya.
Setelah selesai kelas saya tanya, kamu kenapa begitu? Dia bilang, kayaknya saya bosan sir. Saya bosan. Kenapa kamu bosan? I don't know. Saya bosan dalam segala sesuatu. Nonton film saya bosan, main game saya bosan. Kenapa bosan saudara? Kenapa bosan? Karena anak-anak kita tidak terlatih untuk bosan. Anak-anak kita tidak terlatih untuk menunggu. Mereka selalu diberikan segala macam hiburan. Kalau lagi bosan dikasih gadget. Makanya kita lihat di dalam restoran ada orang yang mudah sekali kalau anaknya lagi rewel dikasih apa? Handphone. Saudara-saudara itu membuat apa? Membuat mentalitas yang muncul bahwa mereka itu gampang sekali boring. Karena mereka harus terus menerus dihibur, dipuaskan. Zaman kita dulu waktu kecil-kecil emang ada begituan. Enggak kan? Saya barusan ketemu dengan salah satu teman, dia ngobrol. Bener tuh saya bilang, dulu saya diajak akong saya ngobrol. Akong saya itu kalau zaman sekarang itu sosialita. Ya. Dia itu suka datang ke teman-temannya dan ngobrol. Dan saudara tahu saya masih kecil, akong saya sudah ya lansia. Tapi saya mesti duduk sampai 1 jam ngedengerin. Akong saya ngobrol apa. Saudara merasakan itu? Saudara merasakan itu? Anak-anak sekarang begitu bisa nggak? Nggak bisa. Saudara lihat zaman berubah, betul ya? Zaman sangat berubah. Akhirnya apa? Anak-anak kita susah membaca teks yang panjang. Susah sekali untuk fokus. Kenapa? Memang zamannya sudah jauh berubah. Tetapi di tengah zaman yang berubah itu ternyata kadang-kadang kita sebagai orang tua suka menuding. Wah ini anak saya begini. Ternyata sebenarnya kita juga punya masalah yang sama. Sebuah penelitian mengatakan di tahun 2015 saudara-saudara. Orang punya average attention span itu dulu 12 detik. Kalau 12 detik saudara gagal untuk menarik perhatian mereka udah langsung cari yang lain. Tapi sekarang saudara-saudara kita pun mengalami yang namanya short attention span. 8 detik kita udah bisa langsung hilang fokus. Kalau dibandingkan dengan ikan mas koki ingatannya itu 9 detik saudara-saudara. Jadi saudara pastikan bahwa saudara tidak kalah dari ikan mas koki, betul? Betul? Boleh bilang sama kiri kanan, ayo taruh perhatian dengan penuh, jangan kalah sama ikan mas koki. Bilang, jangan kalah sama ikan mas koki ya. Saudara bisa paham kenapa judulnya aku hadir di sini? Karena kadangkala kita datang duduk di dalam ruangan ini, tapi bisa jadi hati kita kemana-mana. Bisa jadi saudara perhatian kita kemana-mana. Padahal sebenarnya saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita hadir sepenuhnya. Sepenuhnya, inilah yang namanya retreat. Saudara tidak lagi dipusingkan dengan gosip, grup gosip di WA, betul? Tidak lagi dipusingkan dengan berita yang tidak penting-penting banget, saudara-saudara. Tidak lagi dipusingkan dengan sosial media, dengan apapun itu. Tapi saudara betul-betul mau hadir di tempat ini. Karena itulah esensi dari gereja. Saudara-saudara kita dipanggil menjadi gereja. Kita dipanggil menjadi umat Allah. Kita dipanggil sebagai komunitas yang berusaha untuk mengimitasi Kristus. Imitatio Dei. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus karena nama kita adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Kita dipanggil untuk mengimitasi Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 akan menolong kita. Wah ini sayang kehalang ya. Saya mengajak kita untuk sama-sama menyimak ayat ini. Mari saudara lihat ayatnya. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara ya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara amati di ayat itu saya berikan warna kuning sebagai sebuah penekanan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, saya percaya juga kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang dalam Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan yang bagaimana? Pikiran dan perasaan di mana Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan diri. Saudara-saudara, saya yakin bahwa poin utama dari Filipi pasal 2 ini adalah soal kerendahan hati. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya poin yang pengen disampaikan juga, kalau saudara sedikit belajar teologi, ada satu istilah yang diberikan di sini, menjadi poin dari Filipi pasal 2 ini, yaitu inkarnasi. Katakan sama-sama dengan saya, inkarnasi. Inkarnasi itu dari bahasa Latin yaitu jadi inkaro. Inkaro itu apa? Menjadi daging. Dia yang adalah pribadi yang ilahi turun ke dunia menjadi daging. Dia turun, dia mengosongkan dirinya. Lalu dia mengambil daging, mengambil rupa daging itu. Dan dia hadir di tengah-tengah kita sebagai manusia. Makanya kita tahu nama lainnya adalah Immanuel, yaitu Allah beserta. Satu kali dosen saya ngomong begini, kamu tahu nggak apa yang bikin Tuhan Yesus itu bergumul turun ke dunia? Jadi dalam satu teologi sistematika mata kuliah itu, lalu kemudian kita diskusi, apa yang bikin dia turun bergumul datang ke dunia? Dia kemudian memberikan kepada kami satu ilustrasi. Ilustrasinya begini, Tuhan itu datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang kudus, dia yang suci, dia datang ke dunia yang penuh dengan. Itu sama seperti kamu lagi main HP kamu jatuh ke dalam kloset, maaf. Saudara bayangkan kloset, tahu kloset? Oke, di dalam kloset itu ada bekas residu-residu saudara. Habis makan semalam pecel lele, habis makan empal gentong, betul? Residunya semuanya ada di situ. Warnanya apa Bapak Ibu? Aduh kok jorok. Maaf ya. Lagi sedang kotor-kotornya, terus kemudian waktu itu dosen saya mengatakan karena belum ada HP gimana-gimana, dia pakai ilustrasi cincin. Tapi kalau buat kids zaman now, HP-mu. Nah, HP-mu jatuh ke dalam. Dan saudara, apakah saudara akan flash? Berapa banyak akan flash? Tidak kan? Tidak kan? Saudara pasti mau ambil kan? Bagaimana cara ngambilnya? Pakai tangan, pakai kantong. Kalau Anda tanya anak-anak zaman sekarang, mereka bilang gini, gampang, panggil mbak. Betul ya? Katakanlah nggak ada mbak, katakanlah nggak ada kantong, saudara ada di WC umum, saudara mau ambil pakai apa? Saudara mesti masuk tangan kok, harus ambil kan? Masih untung kalau handphonenya itu masih kelihatan ujungnya, saudara bisa ambil. Tapi kalau itu cincin, saudara mesti masuk dan saudara obok-obok itu, betul kan? Betul kan? Saudara, begini, maafkan sedikit jorok ya, maafkan bukan bermaksud. Tapi saudara bahkan untuk cincin yang sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana banget. Saya tahu itu berharga buat saudara, tapi saudara tidak rela kehilangan, betul? Saudara geli dan saudara bahkan mau ambil, saudara geli sekali. Dosen saya bilang begini, coba lihat bagaimana Tuhan datang ke dunia yang penuh dengan dosa itu. Coba lihat bagaimana Tuhan itu bisa datang, saudara bisa membayangkan itu kan? Wah kami semua sekelas kalau iya geli-geli banget. Itu loh Tuhan yang mencari manusia berdosa. Oke. Tapi kemudian dia bilang begini, tapi sorry, itu belum seberapa. Ada lagi yang bikin Tuhan itu, dia membayangkan Tuhan itu bergumul ketika mau datang dalam dunia menjadi daging. Apa? Dia meninggalkan persekutuannya yang indah dengan Bapa dan Roh Kudus. Kalau saudara ingat waktu di kayu salib, dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan? Karena dia mau menanggung dosa manusia. Jadi dia lepas dari segala, maaf kalau dia bilang begini. Tuhan itu kalau kita ibaratkan semacam kita tuh meninggalkan kenyamanan kita. Meninggalkan segala yang indah. Kita datang dengan kekosongan dan kehancuran. Benar-benar ada satu kerelaan untuk meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan kenyamanan, itu kata dosen saya. Saya teringat perkataan dia. Lalu kemudian saya berpikir, itulah esensi gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang mengikut Yesus, yang meninggalkan kenyamanan mereka untuk hidup bersama-sama di dalam komunitas. Di dalam satu buku,
tulisan dari Samuel Walls, dia mengatakan begini, judulnya Incarnational Ministry, Being with the Church. Dia ingatkan kita begini satu hal saudara-saudara. Pelayanan atau gereja itu bukan soal melakukan bakti sosial. Bukan memberi persembahan. Tapi banyak orang hari ini kehilangan bergereja karena apa? Karena mereka tidak benar-benar memberi diri mereka untuk menjadi jemaat dan hidup bersama-sama di dalam jemaat. Hari-hari ini gereja makin lama makin, kalau saudara di kota besar ya, saya tidak tahu saudara di Cirebon bagaimana. Tapi hari ini di Jakarta, orang familiar sekali dengan mega church. Gereja itu adalah tentang datang, mendengarkan atau melihat sebuah pertunjukan rohani, lalu pulang dengan alpartnya kembali. Datang dengan alpart, dapat, bukan, saudara tidak boleh punya alpart ya, bukan ya. Maaf ya, bukan ya. Tapi maksudnya yang saya ingin soroti adalah begitu nyamannya dengan mobil datang, lalu kemudian parkir, lalu kemudian ikut kebaktian, lalu pulang lagi. Tidak ada yang namanya duduk bersama-sama, kepanasan karena AC gereja lagi nggak betul, saudara-saudara, betul? Lalu kemudian mungkin saudara-saudara ada yang perlu diberesin, di belakang saudara-saudara sama-sama beresin, tidak ada lagi. Saya ingat pengalaman dulu saya bergereja, saya ikutan nyapu gereja saudara, dulu waktu remaja. Jadi saya sama-sama dengan ini nyapu gereja, itulah bergereja. Saya bukan bermaksud kemudian mengatakan saudara setelah ini saudara pulang saudara sama-sama nyapu gereja, bukan. Tapi poin saya adalah duduk bersama-sama di dalam komunitas, dalam tanda kutip buang-buang waktu. Halo? Buang-buang waktu. Duduk bersama-sama dengan, saya pakai kata ini, om atau tante di gereja yang mungkin yang sudah susah jalannya, duduk sama-sama, dengar dia cerita. Kita kadang sudah tidak punya waktu lagi, betul gak? Bersama-sama dengan sesama jemaat yang lain yang lagi dalam pergumulan, kita kadang sudah tidak punya waktu lagi. Kadang-kadang gereja bagi kita itu adalah gereja yang buang-buang waktu. Karena kita cuma mau datang beribadah dan pulang. Syukur-syukur saya masih kasih waktu untuk datang ke gereja. Maaf. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan salah seorang influencer. Termasuk influencer yang besar. Kalau saudara tahu namanya, dia punya view ratusan ribu sampai jutaan. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia, Dia Kristen. Tapi saudara dia keluarkan satu perkataan begini. Dia bilang begini. Kalau gue bikin konten, kalau gue di tahun ini, gue akan hitung-hitung. Kos yang gue keluar, bakal balik gak? Sebanding gak? Kalau kosnya keluar dan gak sebanding, gue gak mau lakuin. Jadi simple pemikirannya adalah, dari uang yang saya keluar, saya balik modal gak? Dari uang yang saya keluar, saya bisa dapat return keuntungan nggak? Berapa persen saya dapat? Kalau saya nggak untung, saya nggak akan lakukan. Saudara, pemikiran seperti itu, pemikiran yang pada umumnya orang-orang lakukan di bisnis, betul ya? Tapi tanpa sadar kita sebagai jemaat bisa menghidupi pemikiran yang sama ketika bergereja. Apa untungnya saya berteman dengan dia? Apa untungnya saya pelayanan? Apa untungnya saya datang lebih awal di gereja? Apa untungnya? Tanpa sadar mentalitas yang sama kita bawa adalah kita selalu berpikir untung rugi. Berpikir untung rugi ketika bergereja. Berpikir untung rugi ketika datang ke retret. Bahkan hari ini saudara-saudara mungkin, mohon maaf kalau ada. Kita datang ke retret tapi kita cuma berpikir apa untungnya buat saya pada konteks di mana jalan-jalan. Pada konteks di mana wah saatnya menikmati. Kita lupa bahwa sebenarnya mengimitasi Yesus artinya merugi bersama Yesus. Mengimitasi Yesus adalah dia mengosongkan diri dan turun hidup bersama-sama dengan kita manusia berdosa. Tanpa tanpa inkarnasi Yesus, kita tidak diselamatkan. Tanpa inkarnasi Yesus kita tidak semua ada di sini. Tanpa inkarnasi Yesus kita sia-sia. Tapi dia mengosongkan diri, merugi, meninggalkan zona nyamannya dan datang bersama-sama dengan kita. Bergereja adalah saya tidak lagi pikir untung ruginya buat saya.
Tapi bagaimana saya bisa datang duduk bersama-sama dengan saudara seiman. Saya bisa hadir dan jadi berkat. Bergereja artinya sekarang adalah bagaimana saya datang memberi diri. Bukan saya datang ke gereja dan saya meminta untuk saya dihibur oleh khotbah pendeta. Saya dihibur oleh lagu-lagu bergereja. Saya tidak menganggap itu, bukan berarti saya anggap itu adalah sesuatu yang tidak boleh, saudara. Saya kira gereja harus, pelayanannya harus makin baik. Saya setuju. Tetapi mentalitas kita sebagai jemaat, haruslah jangan sampai kita tergarami oleh dunia. Apa bedanya sebelah kiri sama sebelah kanan, saudara? Apa bedanya sebelah kiri sama sebelah kanan? Yang sebelah kiri itu apa, ibu-ibu? Ikan asin. Yang sebelah kanan? Ikan laut. Apa bedanya ikan asin dan ikan laut? Sama-sama ikan. Tapi apa bedanya? Ikan asin udah mati, ikan laut masih hidup. Apalagi bedanya? Apalagi bedanya, Bu? Awet yang sebelah kiri. Awet kenapa? Karena udah kena garam. Sekarang saya tanya, sebelah kanan kena garam juga nggak? Kena garam. Tapi kenapa yang sebelah kanan tidak mati? Ya karena dia hidup, Pak. Oke, salah pertanyaannya. Kenapa yang sebelah kanan tidak rasanya asin? Karena dia masih hidup. Kalau udah mati rasanya jadi Saya perhatikan ya. Ada ikan hidup di air asin tapi dagingnya tidak jadi asin. Itulah tandanya dia hidup. Tapi ada ikan dagingnya jadi asin. Itu tandanya dia mati. Kita hidup di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya, kita menjadi sama seperti dunia atau tidak? Kita hidup di tengah-tengah dunia. Dunia yang hari ini, maaf saudara-saudara, tanpa sadar, ada orang-orang yang datang ke gereja, bergabung dalam jemaat, tapi pikirannya duniawi. Kita tidak menolak mereka, betul? Karena kita semua adalah para pendosa yang ingin diubahkan oleh Tuhan Yesus, amin. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus datang ke gereja tetapi membawa pikiran duniawi kita. Kita harus ditransformasi oleh kebenaran. Kita harus hadir di tengah-tengah gereja. Betul kita hidup di tengah dunia, tapi kita tidak ikut-ikutan tergarami oleh dunia. Kita tidak ikut-ikutan saudara-saudara punya pemikiran seperti dunia. Kita datang ke gereja supaya kita menjadi seperti Yesus. Kita datang untuk memberi diri kita. Itu yang namanya incarnational Christ. Kita berinkarnasi bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya gereja itu dipanggil untuk berinkarnasi seperti Yesus. Gereja sebagai anggota tubuh jemaat Kristus, kita masing-masing datang dengan berbagai latar belakang. Maaf, ada yang mungkin kaya, ada yang mungkin kurang terlalu kaya. Ada yang mungkin berasal dari keluarga terhormat dalam status sosial. Ada mungkin berasal dari keluarga biasa saja. Ada yang mungkin berasal dari berbagai macam latar belakang. Tapi kita dipanggil untuk sama-sama merendahkan diri. Kita dipanggil untuk sama-sama memberi diri. Dan merendahkan diri yang pertama bagi saya adalah kita mau duduk mendengar. Kita mau duduk sepenuhnya hati jiwa kita. Bukan lagi suka-suka. Bukan lagi saudara-saudara datang lalu. Saudara, ada satu tata krama yang saya yakin saudara tanamkan buat anak saudara. Apa itu? Kalau ngomong sama orang jangan main HP. Betul nggak? Betul kan? Kenapa? Karena itu bagian dari sopan santun. Bukan cuma sopan santun tapi itu menunjukkan bahwa Anda menghargai orang atau lawan bicara Anda. Betul ya? Saudara betul-betul duduk dan dengarkan. Saya percaya sebenarnya itu sama. Seperti kita yang datang hari ini di retreat. Kita datang untuk apa? Kita datang untuk selfie. Betul? Pemandangannya bagus. Oh salah. Kita datang untuk apa saudara-saudara? Kita datang untuk mau mendengar firman Tuhan. Kita datang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau sama-sama ikut retreat ini dengan sungguh-sungguh, amin. Pak berarti gak boleh selfie? Boleh. Saya yakin panitia memberikan ruang buat saudara selfie, betul? Tapi jangan sampai selfie lupa waktu, sesi udah jalan saudara-saudara. Terlambat gara-gara apa? Selfie Pak, gitu. Jangan sampai.
Nanti di sela-sela waktu selfie boleh saudara-saudara ya. Jalan-jalan menikmati boleh. Tetapi mari kita berikan hati kita. Memberikan diri kita untuk diisi kembali. Karena namanya apa? Refreshing course. Amin. Kita memberikan diri untuk betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Selamat berproses di dalam 2 hari ini. Selamat berproses dibentuk Tuhan. Oleh firman Tuhan, oleh setiap acara yang ada. Tuhan boleh menolong kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman. Dan bahkan Tuhan kami mau dibentuk. Kami mau memberi diri. Di tengah-tengah retreat ini, kami mau fokus memberikan diri kami, pikiran kami. Kami tidak ingin terdistraksi oleh berbagai macam hal di luar sana. Tapi izinkan kami Tuhan dibentuk Tuhan sekali lagi. Kami mau merendahkan diri seperti Yesus. Kami mau tunduk, kami mau sama-sama mau bersatu di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Mau sama-sama mendengarkan, mau sama-sama mempunyai hati seorang murid. Agar kami dibentuk sendiri oleh Kristus. Tuhan berkati, sepanjang 2 hari kami akan retreat di tempat ini. Tuhan berkati juga rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan seluruh acara. Tuhan sertai juga dan Tuhan juga tolong setiap pembicara yang akan dipakai Tuhan. Dan setiap kami, terlebih daripada itu, kami percaya hati kamilah yang Tuhan cari. Kami mau mempersembahkan hati kami dibentuk Tuhan melalui retreat ini. Kami berdoa, Roh Kudus yang baik, bentuklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.